Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, siapa lagi tamu spesial kita untuk program Besti di kesempatan sore hari ini? Ia adalah sang jawara Rising Star Dangdut 2022. Ini dia Zainul Bashar. Halo. Selamat sore Zainul. Sore, kita belum kenalan ya kak ya? Iya. Kakak namanya siapa? Saya Rizka. Oh Rizka kak. Iya. Salam kenal. Zainul panggilannya apa nih? Terserah. Nul, Zainul. Kayaknya Zain aja Iya, deh. Zain kayaknya lebih keren ya. Iya benar. Zain ya. Tapi panggilan di TV Zainul. Oh Zainul, ya biar lebih ini lengkap gitu Iya. ya. Oke. Kata Bunda Inul kan Zainul 000. Iya, emang benar. Kalau yang ada kemiripan kan sama Bunda Inul ya. Ya makanya jadi anak anak angkat ya. Oke, kita di program Besti ini kita akan santai, ngobrol-ngobrol santai sama Zainul bagaimana ia sampai menjadi juara di Rising Star Dangdut 2022 ya. Oke, nah Zain, ini Zainul ini berasal dari desa Payak Benua, benar? Paiben ya. Nah, berapa saudara sih? Zainul 7 saudara, anak ke-6 dari 7 saudara. Oh, 7 saudara. Banyak kan? Ya lumayan. Soalnya ada yang lebih banyak nih. Kadang ada yang 12 ya. Ada yang lebih banyak. Oke. Nah ini anak ke-7 ya. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dan tentunya Zainul terjun ke dunia musik khususnya dangdut ini, keluarga awal-awalnya tuh gimana? Ngedukung nggak sih? Sebenarnya ngedukung karena anaknya kan punya bakat di bidang ini nih, jadi harus nge-support lah. Intinya kalau misalkan bakatnya Zainul ini kemana, aku tuh pas tahu aku tuh penyanyi tuh dari awal SMP, itu kan suka nyanyi kalau di rumah, tapi belum pernah ikut lomba kalau SMP. Oh belum. Oh udah masih mulai ragu-ragu ikut, iya ragu-ragu, nyanyi biasa aja gitu kalau di rumah. Pas SMA baru ikut lomba event-event. Oh gitu. SMA mungkin sudah berani tampil, berani tampil gitu ya. SD, SMP mungkin mau mulai cuma lihat-lihat aja, belum berani gitu ya. Nah jadi SMA itu sudah mulai berani tampil. Kemana aja tuh awal-awal pertama kali Zainul tampil tuh di acara apa? Lomba yang pertama itu tahun 2017 kelas 10 SMA, itu di Nelayan Sungai Liat. Oh gitu, di Sungai Liat. Iya, event dangdut juga pas itu. Dan alhamdulillah Zainul juara 1. Oh juara 1 ya. Berarti pertama kali ikut langsung juara 1 ya? Iya, ya? makanya udah ngerasakan, oh aku punya bakat di sini nih. Jadi aku harus cari guru vokal, latihan terus, ikut event-event lain gitu, yang lebih besar gitu. Nah itu sendiri ya? Apa ditemani keluarga pas ikut lomba itu? Enggak, sendiri. Malah orang tua juga nggak tahu. Orang tua nggak tahu? Iya, nggak tahu. Nggak ngasih tahu awalnya? Enggak, karena kan Zainul kan SMA-nya dulu kan lumayan jauh juga ya dari orang tua. Sungai Liat ke Paiben itu kan jauh. Jadi Zainul ngekos di Sungai Liat. Oh gitu. Ya ikut lomba itu karena disuruh temen, iseng-iseng ikut aja, nggak ngabarin orang tua. Totalnya jauh. Oh gitu. Berarti disuruh temen nih. Temen berarti temennya tuh berjasa banget tuh. Ya. Ya awal-awalnya kan mungkin Zainul agak ragu-ragu mungkin ya. Nah kita juga pengen tahu ini sekarang keluarga masih di Paiben ya? Iya di Paiben. Belum ada maksudnya yang merantau keluar atau gimana? Orang tua juga masih di sana. Orang tua kalau boleh tahu dukungannya seperti apa buat Zainul? Dukungannya sih luar biasa sekali, dukungan orang tua. Apalagi kemarin pas Zainul di Rising Star Dangdut kan udah 2 kali datang ke 2 kali datang ya. Pas pertama datang itu pas top 3. Pas grand final juga datang, dan tentunya mereka sangat nge-support sekali. Beruntung banget nih ya Zainul datang dari desa Paiben ya, berawal dari mungkin dorongan temen awalnya itu masih ragu-ragu ya Zainul ya. Iya. Oke, ini Zainul mungkin SD-nya di Payak Benua ya, SD, SMP, terus SMA baru keluar gitu. Kenapa milih untuk ke Sungai Liat? Apa enggak ke Pangkal Pinang? Karena pengen beda aja sih. Karena kan dari SD SMP di kampung terus kan, pengen keluar dan pengen menambah relasi pengalaman juga. Tentunya di Sungai Liat juga bakat kita tuh benar-benar diasah juga kemarin. Kebetulan ketemu guru seni, lalu tahu bahwa aku punya bakat, jadi
dideketin sama guru vokal. Jadi di situ mulai Zainul belajar vokal. Oh gitu. Man 1 Sungai Liat. Iya, ya? Man Sungai Liat, tapi Sungai- sekarang Man 1 Bangka. Man 1 Bangka sekarang ya. Kalau SD mana tuh? SD 11 Paya Benua. SD 11 Paiben, terus SMP-nya MTS Anaja Paya Benua. MTS. Dengar-dengar Zainul ini pintar ngaji ya. Alhamdulillah. Iya ya, wah nanti kita pengen dengar suara merdunya nih ya buat Zainul. Nah mungkin teman-teman juga banyak dukungan juga dari teman-teman Iya. sekolah, dari keluarga di Payak Benue, dari masyarakat di sana. Cuman nih setelah melihat Zainul berhasil, apresiasi dari kawan-kawan Teman. di kampung ibaratnya di Payak Benue cuman Ya, makanya kemarin kan habis kompetisi, Zainul kan ada konser kedatangan Zainul Nah, pasti iya. di Desa Paya Benua. Dan sebenarnya itu di luar dugaan sih. Kemarin mikirnya konser kemenangan itu orang-orang kampung kan yang datang, orang kampung Desa Paya Benua itu. Ternyata nggak hanya orang kampung Paiben, tapi banyak juga yang dari luar, dari Jebu, Bangka Selatan, dari Kima, banyak juga mereka yang datang buat nonton konser Zainul. Dan alhamdulillah berarti dukungan dari masyarakat Bangka Belitung itu sangat luar biasa kepada Zainul. Soalnya kamu nih sekarang sudah jadi idola, ya, sudah jadi idola masyarakat Bangka Belitung, ya. Ya, seperti yang di sini juga mengidolakan Zainul ya. Ya benar, soalnya banyak sekali yang mengidolakan Zainul, apalagi kan kita dari Bangka ya, dari maksudnya jarang-jarang walaupun sebelumnya ada gitu ya yang sudah ikut kompetisi seperti ini. Nah, kakak-kakak ataupun keluarga lainnya gimana tuh selama Zainul ikut audisi di Jakarta? Kakak-kakak sangat nge-support. Apalagi kan Zainul kan udah sering ikut kompetisi, ikut audisi TV. Cuman belum pernah dapat. Maksudnya gagal terus. Dan alhamdulillah tahun ini berhasil. Jadi mereka sangat senang, sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Iya. Oke. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih, profesi ibunya ibu rumah tangga, bapaknya dua-duanya sih petani. petani Iya. ya. Terus ada ngajar ngaji juga di kampung. Ngajar ngaji juga. Oke. Zainul juga sebelum Rising Star Dangdut ngajar ngaji. Ngajar ngaji juga. Iya. Wah, ini biasanya kalau guru ngaji ini dikenal sekampung biasa ya. Makanya banyak kan pro kontra penyanyi dangdut sama Kori kan. Nah, gitu. Tapi selagi itu kewajiban nggak ditinggalin dan ini bakat juga kan, jadi harus diasah juga gitu. Yang penting kita tidak keluar dari norma-norma agama ya. Jangan tinggalkan kewajiban. Gitu. Bener banget. Oke, pokoknya buat teman-teman Besti ya, jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,9 Radio Prima Bangka. Oke, buat teman-teman Besti, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, ngobrol santai kita bersama Zainul Bashar ya, sang jawara Rising Star Dangdut 2022. Nah, hore, tuh pendukungnya di sini sudah lumayan loh ya. Sekitar 2000-an ya. Iya, sekitar 2000-an, tepuk tangannya meriah banget ya. Oke, tadi kita berbicara sedikit ya di awalnya seperti apa mungkin Zainul awalnya dari mulai ikut lomba-lomba seperti itu tuh mulai SMA gitu ya. Nah, untuk keluarga juga mendukung tentunya ya Zain ya, mendukung tentunya. Tapi ada pertanyaan nggak nih dari keluarga mungkin? Kenapa sih Zain ini kan basicnya nih agama nih keluarga kan, bapak ibu tertarik untuk ikut audisi mungkin nyanyi dangdut, apalagi dangdut ya yang kata orang gimana gitu bener. Ya itu gimana tuh Zain? Sebenarnya kalau dari keluarga sih nggak ada. Yang ya? ada malahan dari orang-orang sekitar, orang gitu, sekitar maksudnya dari mahasiswa juga, dosen-dosen itu kan nanya kenapa nggak fokus ini aja ngaji aja karena di situ kan pandangan orang buruk kan. Tapi sebenarnya kalau nyanyi dangdut tuh bisa kok melalui dakwah. Dari dangdut itu kan banyak lagu-lagu yang banyak pesan dakwah juga di lagunya kan. Seperti Bang Haji Roma Irama. Nah, itu dia. Nah, itu panutan aku banget di Bang Haji Roma Irama. Tapi sekarang kan karena Zainul ikut kompetisi ya ngalir-ngalir aja dulu. Intinya aja gitu ya. Kewajiban
pesan orang tua sih itu kewajiban jangan ditinggalkan gitu. Jangan ditinggalkan, benar. Karena Kita, prestasi itu dari mana aja gitu kan. ya, pokoknya apapun profesi kita yang penting agama jangan ditinggalkan. Iya, tentunya, benar. Ya. Oke, nah tentunya keluarga juga mendukung, ya teman-teman deket juga mendukung banget ya, Zain, Dukung ya? dong. Dukung banget ya. Itu ada 2 orang dari situ. Iya. Itu ada satu dari Pemus Official. Kita kan ada channel YouTube Pemus Official Oh, kan. gitu, Jangan ya. lupa juga subscribe channel YouTube kita. Oke. Di situ teman-teman kita ada tim di situ. Jadi mereka selalu nge-support Zainul. Jadi yang berdua ini perwakilannya gitu Itu ya. ada penyanyinya, ada ya. kameramennya, Ya pantas dari videografer. tadi nyanyi terus ya. Oke. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih ya, banyak juga yang ya penasaran karir Zainul kan sekarang sudah menjadi Jawara Rising Star ya Dangdut 2022. Nah, kedepannya seperti apa nih Zain? Mungkin apakah menetap di sini atau pindah atau hijrah ke Jakarta? Cuman itu. Zain. Sebenarnya pas audisi kemarin, bukan pas audisi sih, pas kompetisi kemarin top berapa itu udah ditanya sama dan juri. Zainul nanti punya planning tinggal di Bangka atau tinggal di sini. Gitu. Tapi banyak tim kreatif, kru-kru yang nyuruh tinggal di sana aja, gitu. di Jakarta aja biar aksesnya mudah gitu kan. Biar mudah diajak apapun, karena kemarin sempat ditanya manajer Zainul juga yang ada di Jakarta, katanya Zainul mau fokus kemana lagi nih selain nyanyi, katanya mau nggak belajar acting, mau nggak belajar host, mau nggak belajar yang lain. Nah, kalau belajar mau, aku bilang kan mau, soalnya kan udah berkecimpung di dunia entertain, tentunya mau belajar semuanya gitu, biar bisa ambil kesempatan yang ada, kesempatan. Ya. Jangan ditolak kalau rezeki. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali kan. Bener gitu. banget ya. Pokoknya kalau rezeki ambil aja. Jangan sampai dibiarkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini kan kemarin selama sekitar 4 bulanan gitu ya ikut 4 bulanan. audisi di sana. Seperti apa suasana di sana? Suasana di sana ya sama aja sih. Tapi karena mungkin kita karena karantina kan, jadi kita tuh semuanya diatur. Yeah. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh ke kamar temen aja nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ketemu teman sebelah nggak Nggak boleh. Jadi kita ketemu temen itu pas di studio aja. Oh. Karena kita kan karantina masih COVID kan. Iya. Jadi 1 orang 1 kamar, jadi nggak boleh kemana-mana kecuali ke studio. Tuh, jadi kayak aneh aja gitu. Sendiri. Kok iya sendiri terus di Tuh kamar. ngapain tuh berarti kalau di kamar nyanyi terus? Kalau di kamar kadang sering galau sih karena kan HP kumpul jam 8 malam. Ngambil HP-nya lagi nggak jam boleh 8 megang pagi. HP berarti Iya, ya? jam 8 malam itu udah dikumpul HP-nya. Oh. Paling bisa nonton TV. Bayangin kan kita biasanya bermalam-malam begadang pegang HP, ataunya nggak pegang HP malam-malam gini galau terus bahannya. Oh gitu, berarti ada waktu-waktu megang HP. Iya, Jam berapa ada itu waktu- megang HP-nya Zan? Megang HP dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam gitu. berapa malam? Intinya dari 8 malam sampai 8 pagi lagi dikumpul HP-nya. Itu kan waktunya latihan. Berarti waktu latihan biasanya kalau pagi sampai malam kan? Iya, pagi sampai malam itu waktu latihan. Jadi kita sambil pegang HP juga kan biar boleh, bisa searching kan, cari lagu. Kalau malam fokus istirahat gitu. Oh gitu ya. Jadi full berarti kegiatannya udah dari pagi sampai malam Iya, gitu pagi ya. sampai malam. Malam sampai jam berapa tuh latihannya? Malam kadang kita juga sampai jam 12 juga ada. Sampai jam 12 Iya, karena gitu kan ya. kita latihan home band tuh bener-bener teliti kan. Musiknya harus bener-bener bagus gitu biar bisa tampil maksimal pas live. Jadi kadang sampai jam 12 malam belum pulang ke hotel. Intinya karantina tuh bener-bener padat banget jadwalnya. Oh, iya. Ada berapa yang ikut audisi, Zain? Semuanya? Kalau audisi awal-awal mungkin ribuan ya. Cuman pas live juri artisnya itu, pas audisi juri artisnya itu sekitar 100 orang. Yang masuk ke karantina maksudnya? Yang masuk karantina juri artis, itu kan juri artis kan seminggu kan kita. Itu 100 orang. Jadi dari 100 diambil 43. Nah, 43 itu baru live show kemarin. Oh, dari gitu. 43 baru diambil 12 orang. 12. Berkurang lagi, Iya, lagi. berkurangnya drastis banget ya, dari 100 43 12. 12 gitu ya. Habis 12 baru mungkin satu-satu Iya, gitu ya. jadi bener-bener yang 12 besar itu bener-bener luar biasa karena kan dari ratusan, dari ribuan orang yang ikut. Oke. Nah, ini sebelum mengikuti Rising Star ini
mungkin Zainul pernah ikut audisi yang lain nggak? Sering ya? Dari tahun 2020 udah sering ikut Evan TV. Oh gitu. TV sebelah juga ada. KDI sering ikut juga, cuman juga. belum rezekinya kan, gagal terus. Kita dulu pernah loh KDI kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh? Nah, kayaknya beliau ikut. Iya. Ikut. Lolos nggak? Ya kayaknya belum beruntung ya. Nah temannya malah yang beruntung nih jadi jawara ya. Habis ini kayaknya dia nyusul. Oh mau ikut juga. Soalnya Rising Star Dangdut ini kan nggak ada batasan umur, jadi semuanya bisa ikut. Iya, jadi walaupun berapa nggak ada batasan umur ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak sang jawara kita ya, sang idola kita Rising Star. Nah di sini kan kemarin kayaknya ada beberapa juri artis. Itu katanya anak kesayangannya Bunda Inul ya. Itu gimana ceritanya, kok bisa Bunda Inul sampai segitunya gitu? Mungkin ada nyanyi lagu apa yang menyentuh hati Bunda Inul atau gimana tuh? Nggak tahu juga ya, mungkin pas audisi pertama ya ketemu Bunda Inul itu. Pas pertama kan audisi juri artis itu Zainul nyanyi lagu Melayu Laksmana Raja di Laut. Nah jadi Zainul nyanyi lagu itu, jadi dia langsung berdiri, saya yes katanya. Jadi langsung suka dia. Katanya karena namanya ada Nul gitu ya. Terus namanya hampir mirip. Kalau yang namanya ujungnya 000 itu nggak pernah mengecewakan. Yang itu ya. Jadi mungkin hampir mirip nama sama Bunda Inul. Oke, tentunya berkesan sekali ya, banyak juri artis juga. Iya. Dari semua juri artis yang paling berkesan siapa tuh? Bunda Inul. Bunda Inul ya. Karena dia emang selalu nge-support, ngasih masukan. Dia benar-benar deket banget sama peserta. Tapi semua juri deket kok. Cuman saya lebih deket sama dia. Gitu. Ya biasanya kan peserta ada salah satu juri artis yang mungkin paling perhatian gimana gitu ya. Ya benar. Jadi selama ini selalu dapat masukan juga dari Bunda Inul. Iya, dari semuanya sih. Kak Danang juga sering ngasih masukan, apalagi pas di backstage dikasih masukan terus sama Kak Danang. Semuanya, Bang Iis juga, Kak Master Igun juga, Kakak Ayu Ting Ting juga ngasih masukan. Semuanya ngasih masukan. Cuman lagi yang lebih dekat tadi sama Bunda Inul. Oh gitu. Yeah. Nah saya tuh pernah lihat tuh komen dari Ayu Ting Ting, katanya ini nih Zainul sudah mulai kemarin-kemarin ini sudah mulai apa gitu, mulai lagi tuh, kemarin-kemarin belum, ini sudah sebenarnya Zainul itu seperti apa itu? Emang kemarin-kemarin kenapa tuh? Karena kan Zainul kan kalau perform kadang naik kadang turun, kadang sering gimana ya, nggak maksimal, ada kadang maksimal. Jadi kemarin pas grand final mungkin Zainul bener-bener tampil maksimal, jadi mereka bilang Zainul comeback. Zainul bener-bener Zainul katanya gitu. Oke, itu sudah mulai kelihatan nih ya, sinar-sinar untuk jadi juaranya ya. Oke deh buat sahabat-sahabat Besti ya, ini kita berbicara bersama, ngobrol santai sama Zainul ya, Zainul sang jawara Rising Star Dangdut 2022. Nah, ini pertama kali ikut Rising Star itu apakah, kalau pertama tadi kan mau ikut pas SMA itu dorongan temen. Nah, ini apakah dorongan temen juga atau keinginan dari hati? Ikut Rising Star. Dua-duanya sih, keinginan dari hati, dorongan teman-teman juga. Karena kan ngerasa punya bakat tadi ya, mending dikembangkan bakatnya. Jadi sebelum Rising Star itu kan Zainul bilang tadi udah sering ikut-ikut audisi, cuman nggak lolos, dan alhamdulillah Rising Star ini bener dapet. Kemarin itu awalnya itu diajak salah satu kru MNC TV, disuruh ikut. Diajak gitu ya? Di DM. Iya, di Instagram aku di DM sama mereka, bisa nggak ngikut Rising Star Dangdut katanya. Aku sempat nolak karena lagi audisi juga di TV sebelah. Jadi sempat nolak dan diajak lagi, dan baru Zainul mengiyakan. Jadi langsung lolos, kata. Langsung Zoom, langsung lolos dari mereka. Jadi langsung diundang ke juri artis. Oh gitu. Itu awalnya audisi pertamanya itu seperti apa? Zoom atau gimana? Soalnya kan masih pandemi kalau nggak salah ya. Jadi audisi pertama itu ngumpul video. Kita disuruh ngisi biodata juga. Terus kumpul video. Terus kalau misalkan menurut mereka bagus, langsung diundang juri Zoom sama kru-kru, tapi belum juri artis. Oh gitu. Jadi pas Zoom baru kalau misalkan menurut mereka bagus, langsung ke juri artis gitu, lolos. Oke. Baik buat sahabat-sahabat Besti ya.
Jangan kemana-mana dulu, kita masih bersama di sini di program kita Besti sampai nanti jam 4 sore. Oke, kita balik lagi di Sahabat Besti ya, berkisah satu frekuensi bersama Zainul Bashar ya. Oke. Nah, kita tadi sudah tahu sedikit banyak tentang perjalanan karir Zainul ya. Seperti apa ikut audisi dari Rising Star selama 4 bulanan ya Zain ya. 4 bulanan hingga akhirnya menjadi juara ya. Dan ini tentunya masyarakat Bangka Belitung bangga loh ya. Karena bisa mengharumkan nama Bubble juga nih Zain. Nah, untuk ke depan mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, Zainul nanti akankah pindah ke Jakarta atau gimana? Nah, untuk pendidikannya gimana nanti Zain? Jadi Zainul kan mau balik lagi kan ke Jakarta nanti. Kalau urusan kuliah nanti bakal diomongin lagi ke dosen. Nanti insya Allah dalam waktu dekat Zainul ketemu dosen gimana baiknya. Soalnya kan Zainul udah semester 6 kan, dan tentunya masih beberapa semester lagi. Itu udah mulai semester akhir. Nanti bakal diomongin lagi insya Allah kelanjutannya nanti. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Karir lancar, akademi pendidikan itu nomor 1 juga nih ya. Jangan sampai dibiarkan kan mentang-mentang nanti karirnya meningkat gitu ya, jangan ya. Mudah-mudahan pokoknya sejalan gitu ya Zain ya. Amin. Nah, di sana kan mungkin banyak nih masukan-masukan dari juri-juri artis seperti itu. Nah, yang paling berkesan tuh masukan seperti apa menurut Zain sendiri? Masukan yang paling berkesan itu yang Zainul ingat ya dari Master Igun. Master Igun, gimana tuh katanya? Waktu itu kan Zainul tampilannya gak maksimal. Jadi dia ngomong kayak gini, mempertahankan itu memang benar-benar sulit Zainul. Susah, Jadi karena dari awal kan ekspektasi orang Zainul harus menampilkan terbaik terus kan. Jadi kemarin sempat menurun, jadi langsung di komen kayak gitu, langsung kena banget di hati. Jadi abis komentar kayak itu Zainul selalu berlatih buat tampil yang lebih baik lagi. Itu di sesi keberapa? Maksudnya ke berapa 12 besar atau itu pas tuh? Berapa besar ya? Ke 8 besar deh kalau. Sudah 8 besar 8 ya. Besar. Itu emang lumayan tuh mau menuju ke yang pertama ya gitu ya. Nah, selama audisi orang tua pernah berapa kali ke Jakarta? Selama audisi 2 kali. Dua kali. Ya mereka datang pertama itu pas Zainul 3 besar. Dia datang kejutan kan, Zainul benar-benar nggak tahu. Belum dikasih tahu awalnya ya. Oh iya. Makanya kaget juga. Kok bisa datang? Karena lumayan jauh juga kan dari Bangka ke Jakarta. Ya mereka datang alhamdulillah. Terus kemarin pas grand final nggak hanya orang tua, nggak hanya keluarga yang datang, tapi teman-teman deket-deket juga datang, ya, mereka gitu datang ngasih support. Alhamdulillah. Makanya kemarin sempat terharu juga kan pas malam grand final. Biasanya kan yang kita lihat itu juri-juri profesi sama juri utama. Tapi pas malam grand final itu ngelihat orang-orang terdekat tuh kayak bahagia banget gitu. Terharu ya Zain bahagia. Ya. Selama berapa bulan gak ketemu gitu ya. Jadi dapat dukungan. Nah, mungkin dengan datangnya keluarga, teman-teman itu menambah semangat Zain juga nambah semangat pastinya. Jadi makanya jadi juara gitu ya. Alhamdulillah. Nah, buat sahabat-sahabat Besti ini Zainul ini adalah seorang pemuda asal Paiben. Jadi dia ini menunjukkan bakatnya itu tidak hanya sekali 2 kali ya mengikuti audisi ya Zain ya. Jadi selama jadi kalau setahun itu berapa kali ikut audisi biasanya? Audisi banyak gitu ya? Banyak, karena kan setiap TV itu selalu ngadain event kan, ngadain kompetisi. Zainul kalau misalkan ada kompetisi nyanyi apalagi dangdut selalu ikut ya. Dan tentunya itu orang tua tahu juga, maksudnya support ya makanya sama teman-teman. Awal-awalnya kan selalu gagal. Dan tahun ini lolos, jadi mereka sangat bahagia. Alhamdulillah tahun ini lolos katanya. Alhamdulillah gitu ya. Biasanya gagal terus kan. Oke, nah mungkin Zain juga punya keinginan nih dari dalam diri sendiri. Sebenarnya apa ini yang diinginkan atau gimana tuh? Karir yang sudah dicapai seperti ini nih Zain. Iya, sebenarnya
kompetisi yang benar-benar kompetisi itu habis event ini. Karena Habis kan event, kita bakal ini sekarang kan kita udah dikenal orang kan. Iya. Jadi bagaimana kita mempertahankan eksistensi kita gitu. Karena kompetisi kemarin itu memang benar-benar kita menunjukkan awal-awal bahwa ini loh kita punya bakat di bidang nyanyi, dan alhamdulillah kita kan juara. Nah, habis kompetisi baru kita berusaha untuk mempertahankan eksistensi, kita bagaimana cara biar masyarakat suka gitu sama kita. Oke, jadi memang mempertahankan itu memang berat ya, daripada mencapai gitu ya. Tuh, jadi buat sahabat-sahabat Besti nih yang punya keinginan, jangan pantang menyerah ya. Pokoknya harus terus berusaha ya. Ngeluh boleh, putus asa jangan. Jangan, putus asa jangan. Kalau mau putus asa dihilangin jauh-jauh lah gitu ya. Nah, mungkin di sini kan kita pengen, mungkin masih banyak juga nih masyarakat kita di Bangka Belitung, mungkin pemuda-pemudi kita di Bangka Belitung nih yang punya keinginan seperti Zainul, tapi nggak kesampaian. Mungkin ada dari Zainul motivasi apa nih buat pemuda-pemudi kita di Bangka Belitung ini? Motivasi seperti apa supaya tidak pantang menyerah kayak gitu tuh Zain? Intinya kalau kata orang Bangka, asak kawage paca. Bener. Jadi kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalan. Intinya yakin aja kalau kita bisa, insya Allah Allah lancarkan gitu. Nah, selama ini kan mungkin Zainul kan sudah beberapa kali ikut audisi, pernah gagal juga ya, pernah gagal juga. Dan apakah mungkin Zainul sendiri punya rasa keterpurukan seperti selama kegagalan itu nih, Zain? Pernah. Karena pernah aku terpuruk. Awal ikut Rising Star pernah kan di gimana ya, sama guru vokal katanya kamu bakal bakal jadi kandidat Bangka Belitung di ajang ini. Tahu-taunya nggak masuk gitu kan. Ya gitu jadi kayak down banget kemarin. Ya gimana ya, kok bisa nggak lolos gitu. Mungkin belum rezekinya. Jadi ikut lagi dan alhamdulillah rezekinya tahun ini. Tapi tentunya maksudnya rasa kecewa, kecewa. Itu tuh nggak lama ya, atau sempat lama? Nggak lama sih. Nggak lama. Awal-awal aja. Atau ada dorongan dari sang kekasih mungkin? Enggak ya? Kasih dorongan dari teman-teman juga. Teman-teman juga ya. Teman-teman kan selalu nge-support kan. Kalau ada event selalu disuruh ikut. Oke. Intinya dari kita baca komen ya. Ini sudah banyak banget nih komen yang sudah gabung di Facebook Radio Prima. Nah, ini oh ya, dari Diana Talita, katanya saya selalu pantau sang idola. Salam dari Malang. Tuh, Malang, mana suaranya Malang ya? Ada Ana juga, sukses selalu Kak Zen. Terus engkau nyanyi, nanti nyanyi ya di akhir. Katanya nih mau request Engkaulah Takdirku. Nanti terakhir ya, tunggu ya Ana ya. Terus salam dari KC nih, Mendo Barat, semoga Kak Zen selalu sukses dari Dwi. Amin. Dwi Wayuni. Dwi. Oke. Nah, terus ada Seraje juga. Oke, katanya ngasih jempol 2. Tuh ya. Pokoknya sukses buat Zainul ya. Dan tadi juga sudah ngasih motivasi ya, ngasih motivasi buat pemuda-pemuda di Bangka Belitung supaya tidak pantang menyerah gitu ya Zain ya. Oke, buat Zain kayaknya pantang, pokoknya terus berkarya. Iya, terus berkarya. Oke, satu lagi kita pengen tanya, apakah maksudnya sudah punya keinginan untuk buat lagu sendiri atau belum nih? Ya, jadi banyak kan yang nanya-nanya kan, apakah Zainul punya single kemenangan? Nah, single kemenangan ya. Ya, intinya tunggu aja, insya Allah bakal ada. Ada ya? Iya, insya Allah dalam itu waktu ciptaan dekat. sendiri atau gimana? Bukan ciptain sendiri tapi diciptain dosen. Oh dosen. Iya, kemarin udah jadi sih lagunya, tinggal nunggu video klipnya. Berarti dosen juga ini ya? Iya, sangat support dosen-dosen di kampus, mengidolakan gitu ya. Oke, apalagi kemarin pas waktu pulang ke Paiben itu sambutannya luar biasa sekali dari masyarakat situ ya. Itu terharu sekali, apalagi keluarga gitu ya. Terharu banget. Terharu banget. Oke. Buat Zen pokoknya sukses ke depannya, karirnya juga sukses ya. Dan tentunya jangan lupa sama teman-teman di Bangka Belitung. Oke.
Oke, seperti tadi permintaan Ana nyanyinya Engkaulah Takdirku ya. Kita dengerin nih suara merdu dari Zen. Refnya aja ya. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Kalau takdirku, special request dari Ana. Ana. Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu, jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Engkaulah detak jantungku, mengalir dalam nadiku. Engkau jawaban doa-doaku, Tuhan membawamu menjadi takdirku. Oke, terima kasih Zen. Terima kasih sudah mampir ke Radio Prima studio kita di program Besti untuk sore hari ini ya. Sukses buat Zen ya. Sukses juga buat Radio Prima. Oke. Baik buat teman-teman Besti, hingga di sini ya obrolan santai kita bersama Zainul Bashar, sang idola kita ya, sang jawara Rising Star Dangdut 2022. Dari studio kita berdua pamit ya. Sukses pokoknya buat Zen. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.